Pencurian solar dari pipa minyak milik Pertamina bukanlah peristiwa biasa, namun merupakan terobosan hebat dalam mengungkap pencurian solar di tanah air. Bayangkan saja, pencurian dengan menggunakan kapal berkapasitas ratusan ton bukanlah pencurian berskala kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Azmi Sahputra hari ini akan kembali menyampaikan dalam catatan hukum Potret Hukum Indonesia yang akan saya kupas dalam anotasi hukum kali ini terkait pencurian dan peredaran solar gelap Pertamina. Rekan-rekan sekalian, pengungkapan kasus pencurian solar milik Pertamina di Tuban melalui operasi tangkap tangan merupakan prestasi Kapolri baru, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Prestasi ini patut diapresiasi oleh rakyat Indonesia. Pencurian solar dari pipa minyak milik Pertamina bukanlah peristiwa biasa, namun merupakan terobosan hebat dalam mengungkap pencurian solar di tanah air yang diduga telah berlangsung lama secara terancana, dipersiapkan dan dengan sengaja dilakukan. Artinya pencurian ini terstruktur, sistematis. Bayangkan saja, pencurian dengan menggunakan kapal berkapasitas ratusan ton bukanlah pencurian berskala kecil. Mengambil minyak secara langsung dengan menyedot melalui pipa dan mengangkatnya dengan sebuah kapal dapat dipastikan merupakan pekerjaan dengan investasi uang besar dan jaringan kerja yang luas dari komplotan pelaku pencurian ini. Diketahui pencurian solar milik PT Pertamina Tuban ini terjadi di dalam pipa atau selang bawah laut yang terhubung langsung. Artinya pencurian ini niat banget dan ini pasti berkaitan lingkaran uang besar. Ini bukan tentang tantangan, namun tentengan. Ini bukan PR, namun tentang RP. Ini bukan masalah air mata, namun masalah mata air. Sehingga selalu ada saja pejabat atau orang-orang yang di dalam institusi maupun orang luar yang berkepentingan untuk saling bekerja sama melakukan kejahatan pencurian ini. Karena apa? Karena ada perputaran uang besar di sini. Rekan-rekan, pengungkapan kasus ini akan menjadi pintu masuk lebih jauh lagi. Sehingga bagi Pak Kapolri harus memburu pelaku gelap yang menjual solar ini di tanah air. Yang selama ini telah banyak merugikan keuangan negara. Dan merugikan Pertamina secara langsung maupun tidak langsung. Seolah-olah sudah menjadi rahasia umum bahwa solar gelap ini diduga mengalir. Ada istilah yang berlaku di tengah-tengah seolah-olah solarnya kencing, di tangki, kencing solar bersubsidi kepada BUMN, solar impor maupun seludupan. Hingga solar hasil mencuri dari pipa Pertamina yang kemarin terungkap dengan menggunakan kapal berskala besar milik PT Hub Maritim seperti yang terjadi di Tuban baru-baru ini. Ini jelas nyata-nyata kejahatan yang terorganisir. Keberadaan solar gelap jelas telah merugikan keuangan negara. Dikarenakan solar ini tidak kena pajak ataupun pasar ini bisa mengganggu pasar solar industri. Makin dikendalikan pemain-pemain solar gelap itu. Sehingga pengungkapan ini akan menjadi entry point yang begitu lebar bagi Kapolri untuk memburu, menangkap, mengungkap, termasuk memberantas seluruh jaringan solar gelap yang makin merajalela. Jadi polisi harus memperluas penyelidikannya, habisi dan tuntaskan mafia peredaran solar gelap ini. Pasalnya, orang-orang yang tergabung yang mendapatkan keuntungan yang cukup besar dalam pasar solar gelap ini, harganya dijual lebih murah dan ini berasal dari barang curian. Ini bisa merusak tatanan pasar solar. Dari penyelidikan yang dilakukan pada nahkoda kapal, bisa dicek sejak kapan izin persetujuan berlayarnya terbit. Apa GPS-nya juga
itu berfungsi atau tidak. Kemana saja area kapal selama ini di area perairan tempat kapal itu ditangkap. Juga apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan kapal itu selama ini. Ini harus ditelusuri agar jelas, agar terang. Saya kira polisi kita cukup handal dalam menyisir ini, sehingga akan ketahuan sudah berapa kali kapal ini dijadikan sarana untuk membantu pencurian. Dan di dalam hukum pidana ini dapat dikategorikan sebagai pelaku yang turut serta yang memberikan sarana untuk melakukan kejahatan. Dirpol Airut Bahar Kampolri Brigjen Yasin Kosasi pada keterangan persnya menyatakan ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Ismail Ali sebagai nakhoda dan Muhammad Topik seorang wira swasta. 2 tersangka ini dibantu oleh 4 pelaku lain, yaitu ada Johnsly, ada Mudi, ada Kartawi, dan Hartono. 4 pelaku ini berperan sebagai eksekutor, tetapi kini mereka melarikan diri dan kini dalam pengejaran dan perlu pengungkapan aparat terhadap ini. Aparat telah menyelamatkan aset negara, yakni 21,5 ton BBM jenis solar telah diselamatkan oleh Polri dan ini patut diapresiasi. Rekan-rekan sekalian, jika melihat posisi kasus seperti ini, patut diduga pencurian tersebut bukanlah yang pertama sekali dilakukan dan sudah merupakan perbuatan yang bisa jadi dianggap atau diduga berulang dilakukan oleh para pelaku. Karena bagi pelaku ada jangka waktu untuk mempersiapkan diri, mempertimbangkan dan berpikir tentang perbuatan yang akan dilakukannya tersebut. Mengingat lokasi tempat pencurian tersebut di Pertamina sebagai objek vital nasional terus diawasi. Ada patroli di sana sehingga ada penjagaan yang terus-menerus di tempat tersebut. Maka patut diduga pencurian ini dilakukan bisa saja melibatkan pihak-pihak internal. Mengingat kesulitan untuk mencuri di lokasi tersebut berada di tengah laut, resikonya sangat tinggi dan hampir tidak mungkin terjadi tanpa bantuan dari pihak internal. Karena itu, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan terus mengembangkan penyelidikan ini. Penyidikan ini biar terang, jelas, menemukan siapa saja orang-orang atau pihak-pihak yang patut diduga sebagai otak pelakunya, yang menyuruh, yang melakukan, dan turut serta ikut dalam kejahatan pencurian minyak solar yang merugikan negara itu. Ya, sementara itu harus diperiksa juga dan diminta orang dalam Pertamina sendiri dan juga pemilik kapal MT Putra Harapan tersebut. Patut pula bagi mereka dimintai pertanggungjawaban dan keterangannya. Rekan-rekan sekalian, Indonesia rindu dengan gerakan bersih-bersihnya Pak Ahok, Pak Basuki yang kini menjabat Komisaris Pertamina. Hayo Pak, bersih-bersih di Pertamina. Pak Ahok harus bergerak dan menggerakkan reformasi total, bersih-bersih total di Pertamina. Dan kepada pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan internal Pertamina terkait lusis, karena bisa saja dijadikan alasan pencurian seperti ini berlindung di balik aturan tentang kehilangan, sehingga barang solar yang dicuri dianggap hilang sebagai kerugian. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap manajemen PT Pertamina yang lalai atau tidak mampu melindungi aset negara dan objek vital secara baik. Jadi dalam hal ini, para pelaku penyalahguna pengangkutan ini dapat dijerat dalam ketentuan pidana pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang migas. Junto pasal 363 dikaitkan juga dengan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana. Bisa diterapkan guna memperluas pertanggungjawaban pidana pada komplotan pelaku ini dengan menerapkan juga tindak pidana pencucian uang. Karena hasil kejahatannya diperoleh dari tindak pidana pencurian dan patut juga diterapkan penyuapan di sini jika memang ada. Jadi terapkanlah pasal undang-undang migas yang ketentuannya 6 tahun dan 6 miliar sanksinya. Namun jika menerapkan dengan ancaman TPPU bisa menjadi penjara 20 tahun penjara. Rekan-rekan sekalian,
tugas pokok Pertamina sebagai badan yang didirikan dan dimiliki negara adalah melaksanakan penguasaan minyak dan gas bumi demi memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan negara, bukan malah bagi pencuri-pencuri yang melakukan kejahatan di dalam Pertamina. Jadi, Inspektorat Perusahaan Pertamina harus melakukan pengawasan, pemeriksaan di semua lini dalam lingkungan perusahaan agar dapat mencegah tindakan-tindakan yang menyimpang, termasuk berani mengusut dan membuat laporan pidana jika dilakukan oleh unsur-unsur di dalam lingkungan perusahaan sendiri. Hal-hal tersebutlah yang perlu dilakukan jika Pertamina ingin mencapai kejayaan di masa depan, agar negara kembali berdaulat atas sumber daya alamnya. Tidak boleh lagi salah kelola di sini, tumpang tindih manajemen, apalagi berani-beraninya korupsi. Karena Pertamina di sini bukan saja saat ini sebagai regulator, namun kekinian Pertamina juga sebagai pelaku usaha. Jadi harus bisa objektif demi kepentingan bangsa. Ingat, semua aset Pertamina itu jika mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, semuanya adalah milik negara. Jangan jadikan nasionalisme saudara menjadi nasionalisme yang sempit. Pikirkan keberlangsungan sumber daya alam buat anak cucu di masa yang akan datang. Rekan-rekan sekalian, apa yang terekam dalam video ini merupakan hasil pengalaman di masa lalu dan kenyataan di hari ini, serta juga apa yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya, rekaman video ini akan menimbulkan akibat pada masa yang akan datang. Bisa jadi masukan, evaluasi, sekaligus jadi hikmah, jadi formulasi solusi bagi pengambil keputusan di negeri ini. Jadi ingat, akademisi sudah bersuara, akademisi sudah mengingatkan. Jangan pernah bilang bahwa akademisi tidak pernah mengingatkan. Mengingat perjalanan pembangunan yang berkeadilan, termasuk mendorong perbaikan-perbaikan pada perusahaan milik negara, masih jauh, masih lama. Namun ingat bahwa perjuangan untuk berjalan 1000 mil harus dimulai dengan langkah pertama, bagaimanapun kecilnya langkah itu. Maka kerjalah dengan jujur, mencintai dan menjaga bangsa Indonesia. Mari kita semua mewujudkan Pertamina sebagai perusahaan yang tangguh, bersih, tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat. Ayo kita semua bersinergis, bersatu dalam barisan untuk memperbaiki keadaan, menemukan kebenaran, dan maju ke depan, meluruskan guna membangun bangsa. Karena membangun sistem sama artinya dengan membangun masa depan. Saya Azmi Saputra, sampai jumpa pada anotasi hukum selanjutnya.